Nah, 5 itu tadi mulai dari keramahan, kerapian, kebersihan, pendisplayan, dan kenyamanan itu masuk menjadi sebuah kalimat kepuasan pelanggan. Dan itulah yang kita jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Mas Sayar masih berkesempatan bisa berbagi sharing pengalaman dengan teman-teman subscriber FM di mana saja berada. Tema kali ini yaitu membangun sebuah SDM untuk sebuah tim. Karena tim itu harus mempunyai mindset tujuan yang jelas. Karena kalau seorang tim tidak memahami dengan tujuannya, dipastikan tidak akan bisa sampai dengan tujuan yang sebenarnya. Karena mindset itu menentukan dari sebuah hasil. Tergantung niatnya mau seperti apa. Betul apa tidak? Jadi nggak bisa menjalani perjalanan mengikuti aja tanpa ada tujuan, tanpa ada harapan. Nggak bisa. Karena manusia itu harus mempunyai dream, mempunyai impian, mempunyai harapan yang jelas. Sehingga dalam perjuangannya, konsepnya itu bisa jelas. Nah, ini perlu kita sadari dengan cara membangun SDM sebuah tim. Mas Ayar memberikan sebuah gambaran. Umpama Mas Ayar ini berjualan pecel lele, karena Mas Ayar asli Lamongan, ya kan? Dan pernah saya alami juga. Di suatu saat ada seorang pembeli yang memesan dengan 1 ayam goreng dan teh manis. Dan di situ ternyata ada 2 orang yang duduk. Yang satu itu orang yang nggak pesen atau satu orang tadi pesen. Kita sekarang membahas teh manisnya saja. Setelah saya bikinkan teh manis, terus tak taruh di salah satu orang yang tidak pesen, pas nggak? Tentu nggak pas kan? Oke. Kalau teh manisnya itu tak taruh di depannya orang yang pesen, pas apa tidak? Oke, tentunya pas. Bila yang selanjutnya saya memberikan teh manis itu dengan mengatakan silakan Bapak teh manisnya, bagus nggak? Oke, lebih bagus. Dan selanjutnya bila saya memberikan teh tadi, saya ulang ya kan, saya kasihkan dengan mengatakan permisi Bapak, ini teh manisnya, lebih bagus nggak? Lebih bagus lagi. Dan selanjutnya bila saya dengan konsep yang terakhir, katakanlah saya berikan teh manis itu, silakan Bapak, ini teh manisnya. Bila kurang manis, bilang ya. Gimana? Luar biasa kan? Yang saya jual apa? Teh manis. Sebenarnya yang saya jual apa? Pelayanan. Saya ulangi lagi, yang saya jual apa? Teh manis. Sebenarnya yang saya jual pelayanan. Begitu juga dengan sebuah karyawan, tim, bekerja dalam sebuah perusahaan. Bila dia bekerja dalam sebuah perusahaan itu yang gaji siapa? Oke, perusahaan. Sebenarnya yang gaji dia siapa? Dirinya sendiri dan dia menggaji perusahaan. Loh, Mas, kalau begitu berarti dia mau mengkayakan atau menguntungkan bosnya atau Mas? Enggak. Gambarannya seperti ini. Bila kita naik bis dari tempat A ke tempat B. Oke? Dalam naik bis itu, mohon maaf, dalam perjalanan ya, atau seperempat perjalanan, terus kita sudah bayar ongkos kurang lebih tarifnya katakanlah dari A ke B itu 50.000. Kita baru seperempat perjalanan terus kita diturunkan, kita boleh marah nggak? Boleh. Ya apa tidak? Sebaliknya bila kita dalam naik bis dari A ke B baru seperempat perjalanan, ternyata kita tidak mau bayar, ya kan? Kira-kira kita diturunkan nggak oleh kondekturnya? Tentu kita akan diturunkan. Begitu juga dengan naik bis ini. Ini bukan kita naik bis, bayar naik bis itu bukan berarti kita menguntungkan, mengkayakan dengan orang yang pemilik bis. Tapi kita adalah saling menguntungkan. Begitu juga kita bekerja di sebuah perusahaan.
Bukan sekedar kita, mohon maaf, mengayakan, mensukseskan orang yang punya, tapi kita juga sama-sama diuntungkan lewat kita bekerja di sebuah perusahaan itu. Jadi mindsetnya benar-benar harus jelas. Jangan mau mas sama bekerja di situ, kok enak banget bos kamu, seakan-akan cuma menikmati hasil. Ya wajar, karena sifatnya adalah saling menguntungkan. Betul apa tidak? Begitu juga tadi kita naik bis. Nah, dalam konsep ini mohon maaf, kita harus mempunyai jiwa mindset tujuan yang jelas dalam kita membentuk sebuah tim, SDM dalam tim dalam tahap awal. Apa sih yang kita kerjakan bila kita menginginkan pelanggan kita mau kembali lagi? Otomatis kita dan tim kita harus punya tujuan yang sama, cara yang sama, ya kan? Apa coba aku ingin tanya sama teman-teman, kita sharing ya. Apa sih yang kita kerjakan bila kita menginginkan sebuah pelanggan itu mau kembali lagi? Ayo coba. Kita kasih servis mas, boleh. Kita kasih harga murah mas, boleh. Tapi tahu nggak rinciannya, tahapannya? Harus kita tahu tahapannya. Ibarat kata kalau Mas Ayar itu menggambarkan sebuah tempe. Banyak orang yang tahu tempe itu asalnya dari kedelai. Tapi mohon maaf, nggak semua orang bisa bikin tempe secara langsung tanpa mengikuti proses. Ternyata apa dalam proses itu? Perlu kita cermati. Yang pertama, dalam semua proses pembuatan apapun rata-rata, itu ada 3 tahap yang dimengerti oleh Mas Ayar. Yang pertama adalah komposisi. Kita harus tahu komposisi bahan bakunya apa dalam sebuah membuat menu itu tadi. Betul Pak tidak? Yang kedua adalah urutan. Urutan dalam komposisi tadi. Ini urutannya 1, terus baru kedua, ketiga, kan nggak mungkin. Dari 1 langsung loncat 3, gimana yang 2? Yang 1 langsung ke 5, kan nggak mungkin. Berarti harus mengetahui urutannya. Dan yang ketiga adalah tempo, masa atau waktu. Dari 1 ke 2 berapa menit, katakanlah 2 menit. 2 ke 3 belum tentu 2 menit, 3 menit, bisa beda. Artinya jenjang waktunya selalu berbeda-beda. Itu yang perlu diketahui, yaitu pertama adalah komposisi, bahan baku, terus urutan, dan tempo. Ini perlu diketahui. Begitu juga dalam melayani tadi. Dalam melayani sebuah customer harus tahu urutannya. Nggak sekedar kasih servis mas, mohon maaf ya. Kalau menurut Mas Ayar, servis itu secara global. Urutannya apa? Banyak kan yang belum tahu? Ini kalau menurut pengalaman Mas Ayar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya kan? Enggak, bukan terus harga murah mas, kebersihan mas, urutannya. Untuk lebih sempurnanya, yang pertama adalah konsep dalam tahap awal membangun SDM dalam sebuah tim tadi, dimanapun dia berada, ini bisa dikembangkan. Yang pertama adalah keramahan. Oke? Keramahan ini berarti identik dengan perbuatan, tingkah laku. Ya kan? Apa namanya kalau bahasa kerennya itu? Attitude atau apa itu, saya kurang paham. Ya kan? Akhlakul karimah. Jadi sebuah perbuatan, termasuk senyum, salam, sapa. Silakan ibu. Kok sendirian, kok malam-malam, hujan-hujan. Silakan, selamat datang di Alfa Frozen Mart, rumah frozen terlengkap. Silakan, ramah. Perilaku kita kepada customer, ya kan, dengan nada yang baik, dengan intonasi yang sesuai customer tadi. Jadi keramahan. Yang kedua yaitu tentang penampilan. Penampilan itu berarti identik dengan diri kita, ya kan. Kita pakai seragam, kita pakai celana, rambut kita juga rapi, bau kita juga bisa dikatakan sedap. Masa kita melayani, silakan bu, kita pakai celana pendek. Silakan bu, tapi kita masih acak-acakan. Silakan ibu, tapi kita baunya nggak enak. Ayo, kerapian itu penting. Kadang-kadang banyak orang yang nggak menyadari di situ. Penampilan kita juga memberikan, entah siapapun ya, mohon maaf ya,
Artinya yang melayani, bisa itu owner, bisa itu tim, silahkan. Pokoknya yang berhadapan langsung dengan customer. Silahkan. Otomatis dia akan merasa nyaman dengan penampilan kita. Yang ketiga yaitu apa? Kebersihan. Kebersihan yaitu identik dengan apa? Lingkungan. Nggak banyak Spiderman-nya. Baunya nggak menyengat dengan sebuah bau yang tidak enak. Sampahnya tidak berserakan. Bersih, ya apa tidak? Jadi sebuah lingkungan dari dalam maupun luar kelihatan nyaman, bersih, dipandang itu enak. Orang masuk itu merasa nyaman dengan memandang sebuah lingkungan tadi. Ya, jadi kebersihan itu identik dengan sebuah lingkungan, keadaan, kondisi tersebut. Yang keempat yaitu pendisplayan. Pendisplayan itu bahasa Jawanya adalah penataan noto. Mulai dari produk frozen food maupun non-frozen. Walaupun mohon maaf, di saat pagi hari kita sudah bersih-bersih, kita sudah ditata produknya. Ada pembeli yang datang, mohon maaf, dia mencari sesuatu produk yang belum ada. Atau yang dicari sebuah produk yang nggak ada. Namanya mencari, otomatis dia akan membolak-balik sebuah produk yang sudah ada. Wah, barangkali ini produknya ada di bawah. Seakan mengacak-ngacak. Setelah dia menemukan atau tidak, terus dia itu katakanlah bahasanya pergi. Walaupun barangkali dia cuma beli satu. Intinya pendisplayan tadi jadi berantakan. Ya kan? Pernah kan menjumpai seperti itu kan? Nah, sering kan? Ya kan? Gitu loh. Selanjutnya ada pembeli yang kedua. Masuk ke dalam sebuah toko outlet dan melihat kondisi pendisplayannya acak-acakan, gimana? Dia tetap akan menilai gimana? Wah, toko di sini nggak tertata. Ah, toko di sini nggak rapi. Betul atau tidak? Karena dia nggak mau tahu orang yang kedua tadi. Bahwasanya kalau kejadian berantakan tadi karena diacak-acak orang yang pertama, dia nggak mau tahu. Yang penting dia datang ke situ dalam kondisi tidak baik. Ayo coba. Berarti apa? Berarti disitulah kita mewajibkan diri kita untuk melatih kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi segala macam sifat seorang pembeli, pelanggan. Jadi selalu harus terdisplay, harus rapi, dipandang itu enak, penataan. Dan yang kelima, yaitu apa? Yaitu kenyamanan. Kenyamanan itu apa sih? Ada kipas. Ada kamar mandi barangkali, ya kan? Ada kursi untuk tempat duduk. Intinya membuat mereka itu bisa merenungkan, bisa betah, nggak tergesa-gesa. Intinya seperti itu di saat dia membeli sesuatu produk tersebut. Barangkali ini kamar mandi lah, ya kan? Mau ke kamar mandi. Kalau dia tergesa-gesa, kalau nggak ada kamar mandinya, dia awalnya mau beli 3 jadi 1. Tapi kalau dia merasa nyaman, bisa berpikir, iya ya, besok itu ada teman saya yang mau datang. Atau besok itu mau masak apa ya? Dia bisa berpikir, mau mencari sebuah produk yang akan dipilih. Ya kan? Nah, 5 itu tadi mulai dari keramahan, kerapian, kebersihan, pendisplayan, dan kenyamanan itu masuk menjadi sebuah kalimat kepuasan pelanggan. Dan itulah yang kita jual. Kita jual produk, sebenarnya kita nggak jual produk, tapi menjual 5K tadi. Paham? Tapi kalau konsep SDM kita dalam tim kita masih serius di produk, belum memahami tujuan utama yang sebenarnya kita jual adalah pelayanan tadi, kepuasan tadi, sulit untuk bisa berkembang. Jadi kita harus bisa memberikan pengertian kepada tim kita. Itulah yang kita jual. Sebagaimana teh tadi, ingat. Mas Ayar menjual teh, tapi sebenarnya yang dijual adalah pelayanan. Banyak kan market-market yang kita lihat warna merah, warna biru itu, termasuk membuat orang itu merasa nyaman, kepuasan, apa coba? Termasuk parkir, ya kan? Salah satunya di tempat-tempat mereka kan, kepuasan tempatnya nyaman, ya kan? Terus barangnya komplit, itu termasuk dari strategi. Maka dari itulah kita harus tahu kita tidak menjual produk, tapi menjual brand atau toko atau pelayanan. Itu mengarah ke sana. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan kepada tim kita
Ya, di usaha kita kepada konsep tim itu, ya jangan salahkan tim kita. Kalau bila mana tim kita melayani dengan asal-asalan. Wong kita sendiri aja menjadi owner, menjadi leader, nggak bisa memahami. Betul apa tidak? Disinilah, jualah nama baikmu, maka apapun yang kamu bawa secara otomatis akan mengikutinya. Oke? Insya Allah untuk lebih jelasnya bisa japri lah. Ya kan? Kadang-kadang ya kita berbagilah, tapi itu menurut Mas Ahyar loh, mohon maaf loh ya. Barangkali teman-teman yang lain bisa menyempurnakan ya lebih baik lagi. Ya, itu pengalaman Mas Ahyar. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa memberikan kita tambah paham, tambah mengerti, dan lebih manfaat lagi. Ingat, selalu tebarkanlah dengan sebuah kebaikan. Karena dengan kebaikan itulah yang akan bisa memberikan suatu keberkahan buat kita semua. Orang yang memberimu nasihat memang bukan orang yang sempurna. Namun, barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar, jadi pengalaman.